Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Melanjutkan yang kemarin, kita telah mempelajari notasi sigma. Masih dalam bab 1 notasi sigma. Kalian harus bisa membedakan antara barisan dan deret. Kalau barisan itu tanda hubungnya adalah koma. Kalau deret, pola bilangan tanda hubungnya tambah. Sedangkan sigma adalah notasi untuk menyatakan deret. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat notasi sigma. Ya, sekali lagi, sifat-sifat notasi sigma. Adapun yang pertama, sigma A dengan batasan I sama dengan 1 sampai N, itu nilainya sama dengan N kali A. Dengan A, tambahi di sini A adalah konstanta. Contoh, sigma dari 5 dengan batasan I sama dengan 1 sampai 4, nilainya adalah 4 kali 5. 4 kali 5. Berarti hasilnya berapa? 20. Ingat di sini batasannya harus dimulai dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan N kali A. Sifat yang kedua, sigma K UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan K dikalikan sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N. Contoh, sigma 5 dikali dalam kurung I plus 3 dengan batas I sama dengan 1 sampai 4. Ini sama saja kita menghitung 5 dikali sigma I plus 3 dengan batas I sama dengan 1 sampai 4. Kalau mau menghitung berarti gimana? 5 dalam kurung I plus 3 nya dimasukkan dengan batas 1 sampai 4, berarti 1 plus 3, 2 plus 3, 3 plus 3, 4 plus 3. Dihitung 5 kali 4, 5, 6, 7. Hasilnya 5 kali 22 atau 110. Berikutnya yang C, sigma UI ditambah ataupun dikurangi VI. UI maupun VI ini adalah suatu fungsi dengan batas I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan sigma UI ditambah sigma VI dengan batas yang sama, I sama dengan 1 sampai N. Contoh, jika ada soal sigma dalam kurung I kuadrat min 3I dengan batas I sama dengan 1 sampai 4, maka bisa dihitung dengan sigma I kuadrat dikurangi, menyesuaikan tandanya, sigma 3I. Bisa, tanda sigmanya sama. Tinggal dihitung. I kuadrat berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, plus 3 kuadrat, plus 4 kuadrat. Dikurangi sigma yang kedua 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4 sama dengan, tinggal dihitung, 2 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 16, dikurangi 3, 6, 9, 12. Hasilnya di total 30, ini di total 30, dikurangkan sama dengan 0. Yang keempat, sifat yang keempat, sigma UI batasan I sama dengan 1 sampai M ditambah sigma UI dengan batasan I sama dengan M plus 1 sampai N, itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, 1 sampai N.
yang semula M, di sini M plus 1 dengan M kurang dari N. Contoh, sigma 2I min 1, batasan yang pertama 1 sampai 3. Di sini sama, sigma 2I min 1, batasannya 4 sampai 6. Nah, di sini berlanjut, di sini 3, setelah 3 4, harus berlanjut. Maka bisa disederhanakan menjadi sigma I sama dengan 1, mulainya 1 sampai 6. Nah, catatannya di sini harus urut. Sama dengan ya, sama dengannya saya pindah ke kiri supaya muat. Nah, tinggal dimasukkan 2 kali 1 min 1 ditambah 2 kali 2 min 1, 2 kali 3 min 1, dan seterusnya. Tinggal dihitung 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 6 dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 10 dikurangi 1, 12 dikurangi 1 ya, tinggal dihitung 36. Sifat yang kelima, sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan sigma UI plus K ya, I-nya di sini ditambah K, tapi batasannya ganti dikurangi K, 1 dikurangi K, N-nya juga dikurangi K. Contoh, sigma 2I min 1, batasan I sama dengan 1 sampai 4. Ini bisa diubah menjadi apa? 2I min 1 ya, ini 2, I-nya yang semula I saja diganti I plus 1, min 1-nya mengikuti ya, 2I, I-nya diganti I plus 1, maka 2 dalam kurung I plus 1 dikurangi 1, batasannya dikurangi K, maka dikurangi 1. Menjadi sigma disederhanakan 2I plus 2 dikurangi 1. Batasannya 0 sampai 3, karena 1 dikurangi 1, 4 dikurangi 1. Menghasilkan sigma 2I plus 1 dengan batasan I sama dengan 0 sampai 3. Tinggal dihitung, batasannya mulai 0 sekarang, maka 2 kali 0 plus 1, 2 kali 1 plus 1, 2 kali 2 plus 1, 2 kali 3 plus 1. Tinggal dihitung 1, 3, 5, 7, totalnya 16 ya. Sekali lagi saya perjelas, kalau I di fungsi sini ditambah dengan K ya, 2 dikali I menjadi 2 dikali I plus 1, maka batasannya ganti dikurangi 1. Kalau ini I-nya kok I plus 2, berarti batasannya dikurangi 2. Kalau I-nya di sini diganti I plus 10 misalnya, maka di sini batasannya dikurangi 10. Yang keenam, sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma UI min K dengan batasan I sama dengan 1 plus K sampai N plus K. Nah, ini sebenarnya sama, cuma tandanya berlainan. Perhatikan contoh supaya lebih paham. Sigma I sama dengan 1 sampai N ya, maka akan sama dengan I-nya di sini dikurangi K ya, berdasarkan rumus. I-nya dikurangi K, maka 2 dalam kurung I min K. Min 1 ini dari sini tetap mengikuti. Maka batasannya ditambah 1 ya.
Kalau fungsi I-nya dikurangi K, batasannya ditambah K. Kalau fungsinya ditambah K, I-nya ditambah K, maka batasannya dikurangi. Kembali ke sini. 2 dalam kurung I min K, maka batasannya 1 plus K, N plus K, min 1. Tinggal disederhanakan. 2 kali I, 2I, 2 kali, dimasukkan K-nya dulu ya. K-nya, misalkan kita ambil sembarang, misalnya 2. Nah, 2 dalam kurung I min 2, min 1. Maka batasannya ditambah 2, tambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Kemudian batasannya, ini harusnya 4 ya. Ini harusnya 4. Sehingga kalau ditambah 2 menghasilkan 6. 2I dikurangi 4 dikurangi 1. Sehingga ketemulah 2I min 5 dengan batasan I sama dengan 1 sampai 6. Itu adalah sifat-sifat, tinggal menghitung. Itu adalah sifat-sifat pada notasi sigma. Contoh 3, buktikan bahwa, ya, ini ya, kita buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Kita gunakan sifat-sifat notasi sigma. Pembuktian itu adalah membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan, ataupun sebaliknya, ruas kanan sama dengan ruas kiri. Pak Fir ambil, mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan. Ruas kiri ini, kalau kita jabarkan, maka menjadi sigma. Ini kan bentuk kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti 4I kuadrat plus 12I plus 9. Ini kuadratan. Berdasarkan sifat pada notasi sigma, yaitu sifat yang kedua, kalau ada penjumlahan bisa dipisah. Maka sigma 4I kuadrat, sigma 12I, sigma 9. Ya, sigma 9. Setelah diubah baru menjadi 4-nya keluar berdasarkan sifat perkalian. 4 keluar tinggal I kuadrat, 12 keluar tinggal I. Ini hasilnya 9N. Kenapa? Sigma dari 9 itu hasilnya 9 kali N, sama dengan ruas kanan. Ini adalah latihan 1. Silakan dikerjakan di buku tugas. Batas akhirnya adalah 5 hari ke depan. Dikerjakan di buku tugas, dikirim dalam bentuk file PDF ke menu tugas ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.